buat anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Anak-anak sekolah minggu kita akan beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sudah bersiap-siap semuanya? Sudah duduk dengan cantik? Siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan beribadah memulai saat ini. Tapi kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan mulai ibadah. Kita bernyanyi dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya kita akan berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih dan puji kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami Bapa untuk mengikuti kebaktian, yaitu perayaan kematian anakmu Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau temani kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, agar kami Bapa bisa bernyanyi, kami bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami bisa membacanya dengan baik, supaya kami bisa Tuhan menjadi anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan lagu yang kedua dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, Tercurah Darah Tuhanku. Yeah.
kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosa. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan penebusan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mau datang ke dunia, menderita, dan bahkan mati di kayu salib. Dan pada hari ini kami kembali beribadah bersama anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Rumbai untuk mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami, menuntun kami, supaya kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, sehingga pengorbanan-Mu boleh kami renungkan dan kami hayati di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak terpisahkan dari kedatangan Yesus ke Yerusalem. Sebelum Yesus menderita, dia disiksa, dia dicambuk, dia dicaci maki, dia diludahi, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus menerima suatu pujian, seruan yang mengagungkan namanya. Itu bisa kita lihat dalam peristiwa di mana Yesus dielu-elukan orang banyak ketika dia datang ke Yerusalem. Di situ orang-orang banyak mengeluh-elukan namanya, bersorak-sorak dengan nyaring, mengatakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tetapi di kemudian hari, tidak lama setelah peristiwa itu, di antara orang-orang yang mengeluh-elukan nama Yesus, ternyata mereka juga bersorak-sorak, menyuarakan suara nyaring, mengatakan salibkan dia. Itulah peristiwa yang kita rayakan sepanjang tahun. Dan pada hari ini kita kembali merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus juga tidak terpisahkan dari peran salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 rupiah. Nah, Inang Bibir mau tanya nih kepada anak-anak sekolah minggu, ayo siapa yang tahu siapa itu murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati Yesus dan bahkan menjual Tuhan Yesus hingga harus menanggung sengsara, menderita, bahkan mati di kayu salib? Ada yang tahu? Pasti semua tahu ya, yaitu Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariotlah yang menunjukkan Tuhan Yesus kepada sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Sesuai dengan yang dikatakan Yudas kepada mereka sebelum mereka tiba di Taman Getsemani. Siapa dia yang kucium? Itulah orangnya. Itulah yang harus kamu tangkap. Nah, adik-adik sekalian, ketika Yesus dan murid-murid berada di Taman Getsemani, disitulah Yudas hadir bersama sepasukan prajurit dan orang-orang yang sudah diutus para imam-imam kepala untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas terlebih dahulu mencium Tuhan Yesus. Kemudian para prajurit itu pun menangkap Tuhan Yesus. Bisa kita bayangkan ya adik-adik, sudah begitu lama Yudas bersama dengan Yesus. Dan bahkan Yudas punya satu jabatan yang penting di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Inang Bibir mau tanya lagi nih. Siapa yang tahu apa jabatan Yudas Iskariot di antara murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu? Ada yang tahu? Iya. Jabatannya adalah sebagai bendahara dari persekutuan murid-murid Tuhan Yesus.
Yudas Iskariotlah yang memegang kas keuangan dari murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yudas Iskariot berani dan tega mengkhianati Tuhan Yesus hanya dengan 30 rupiah. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini, kita semua mau diajak untuk kembali menghayati, mengingat betapa beratnya penderitaan Tuhan Yesus yang disebabkan oleh pengkhianatan salah satu dari murid Tuhan Yesus sendiri. Dalam nats yang kita dengar tadi, dikatakan setelah melalui proses yang begitu panjang, menghadapi persidangan untuk memutuskan apa yang harus diputuskan, dijatuhkan kepada Yesus, Tuhan Yesus menerima vonis hukuman mati. Dari teriakan orang-orang banyak yang sebelumnya, seperti yang Ina Bibil katakan tadi di depan, orang banyak mengeluh-elukan dia, Hosiana, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi di antara mereka juga yang bersorak-sorak dengan keras mengatakan, salibkan, salibkan dia. Tuhan Yesus harus menanggung segala dosa-dosa kita dengan vonis hukuman mati. Kemudian dikatakan dalam nats kita tadi, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar kota, keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Kesitulah Tuhan Yesus memikul salibnya. Setelah dia menerima cambukan, siksaan yang luar biasa, tubuhnya berdarah-darah, tubuhnya sudah semakin lemah, badannya sudah semakin lemah, tetapi dia harus menanggung salibnya, memikul salibnya. Ini adalah satu gambaran bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, menanggung perbuatan dan kejahatan kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, kita bisa membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, dengan melalui begitu banyak siksaan, cambukan, dan lain sebagainya, sampai dia juga harus memikul salib yang begitu berat dengan jarak tempuh yang jauh. Dia mau menanggung itu semua, bahkan harus mati di kayu salib. Penderitaan Yesus tidak hanya secara fisik, penderitaan Yesus tidak hanya dia rasakan di tubuhnya, tetapi kita bisa melihat juga tadi bagaimana orang-orang di sekitarnya, para prajurit-prajurit itu melecehkan Tuhan kita. Pakaiannya dikoyak-koyak, dibagi, bahkan dikatakan jubahnya juga. Mereka mau ambil undi untuk menerima jubah itu. Satu hal yang perlu kita ketahui adik-adik, bahwa semua yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk para prajurit yang membuang undi untuk menerima, siapa yang menerima jubah dari Tuhan Yesus, bahkan mengoyak-ngoyak pakaian Tuhan Yesus, ternyata itu sudah dibuatkan jauh-jauh sebelumnya. Itulah nats yang kita dengar di ayat yang terakhir tadi. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, biarlah
Kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang senantiasa menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Meskipun dia tidak ada lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini, tetapi dengan mengenang, dengan menghayati, mengingat pengorbanannya, kematiannya, terutama di perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu kiranya semakin hidup di dalam kasih. Kita senantiasa taat beribadah, setia membaca firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya pengorbanannya tidak sia-sia adanya, tetapi dengan perbuatan baik, kesetiaan kita, kerajinan kita mendengarkan firman Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, kita mau menunjukkan bahwa kita benar-benar mengenal Yesus Kristus yang sudah mau mati di kayu salib, menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Biarlah dengan perayaan peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, adik-adik yang terkasih, kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama kita. Sehingga pengorbanan Yesus itu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dan mereka juga senantiasa mau setia percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dengan penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami manusia berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau mau menggantikan posisi kami. Engkau menanggung semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kematian-Mu di kayu salib, kami umat-Mu, secara khusus anak-anak sekolah minggu, semakin hidup di dalam kasih Tuhan. Mengingat betapa besarnya kasih-Mu yang sudah Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Bapa, mampukanlah kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat setia kepada-Mu. Meskipun banyak tantangan, banyak yang harus kami lalui dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sudah mengasihi kami dan yang sudah memenangkan setiap penderitaan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kami mau setia percaya kepada-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkatilah setiap orang tua, berkati pekerjaan mereka, supaya mereka boleh membimbing, membesarkan anak-anaknya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jadi anak-anak, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita. Jadi anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang hebat, yang rajin beribadah untuk Tuhan Yesus. Baiklah, kita akhiri ibadah kita bernyanyi dan nyanyian sekolah minggu. Yesus disalibkan karena cintanya. Cintanya, dosa dihapuskan.
adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian.